Halo pendengar, selamat siang. Yang pasti dimanapun kita berada, kita itu hidup dalam suatu lingkungan. Termasuk kalau bicara mengenai lingkungan, lingkungan hidup ini nasional, juga akan kita peringati dalam waktu dekat ini, tanggal 10 Januari nanti. Maka dalam obrolan Maksi di siang hari ini, kita nanti akan juga berbincang, kita akan mengupas seputar peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Saya sudah bersama dengan Pak atau Mas Didi Setiawan SKM ya, Sanitarian RSUD Sleman, Yogyakarta. Halo, selamat siang Mas Didi. Selamat siang Bu Erna. Nggih, selamat siang. Kabar baik dan sehat ini ya? Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Aduh, senang sekali di siang hari ini kita berbincang mengenai lingkungan. Karena bagaimanapun juga kan kita hidup di lingkungan kita masing-masing gitu ya Pak ya? Ya betul nggih. Iya, 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 iya. Nah, ini nih mungkin pertama-tama yang harus kita ketahui, kalaupun kita hidup di lingkungan kita masing-masing, lingkungan ini kan menjadi tempat kita menjalani hidup dan kehidupan. Lantas kenapa lingkungan harus diperhatikan dan dikelola ini, Pak Didi? Mungkin di awal bisa juga disampaikan. Oh ya, baik. Jadi begini, lingkungan itu perlu kita kelola dan kita lestarikan karena lingkungan merupakan sumber kehidupan dan penopang kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Sehingga kita perlu mengelola dan menjaga serta merawat sehingga dapat lestari dan berkelangsungan untuk anak cucu kita nanti untuk di masa yang akan datang, begitu Mbak. Hmm, Sering nih kita bicara mengenai lingkungan, tapi kita kurang paham. Lingkungan itu apa sih Pak Didi? Terus kenapa sih harus dikelola? Karena lingkungan itu adalah tempat untuk tinggalnya makhluk hidup, jadi merupakan sumber kehidupan dan untuk eh, menopang atau mencukupi kebutuhan secara biologis maupun non biologis kita Mhm. eh, memerlukan lingkungan yang sehat dan yang baik untuk tetap eh, dalam keadaan yang sehat, dan kita juga harus melestarikan untuk generasi yang akan datang, begitu. Mhm. Lalu apa sih yang menjadi perhatian kita gitu ya Pak ya dalam pengelolaan lingkungan itu sendiri? Kita dalam pengelolaan lingkungan itu yang harus kita perhatikan antara lain adalah adanya pengendalian pencemaran lingkungan, Hmm. terus adanya pelestarian keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya alam serta peran serta masyarakat ini yang sangat penting untuk keberlangsungan pelestarian lingkungan. Oke. Tadi yang di akhir itu kita garis bawahi ya Pak ya, kan Ya, ya. peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Nah, caranya bagaimana? Untuk di masyarakat kita yang pertama jelas kita melakukan pendekatan dan edukasi kepada masyarakat, terutama dari masyarakat lapisan paling bawah atau lebih tepatnya kita mulai daripada diri kita sendiri untuk berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dengan hal kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, nanti mungkin bisa untuk menjadi sebuah hasil yang lebih besar, yang lebih masif untuk dalam hal pelestarian lingkungan, begitu. Hmm. Mungkin contoh konkretnya nih Mas Didi. Untuk contoh konkretnya, untuk kehidupan sehari-hari kita, misalnya Mm-mm. kita itu biasanya ada kegiatan yang sederhana saja ya, berbelanja. Berbelanja itu Mm-mm. kita biasanya kalau di pasar atau di warung itu kita di bawah belanjaan kita menggunakan kantong plastik resek yang notabene Mm-mm. itu setelah dipakai kita buang, dan itu mungkin kalau dikumpulkan dalam satu hari kita mungkin bisa beberapa kantong plastik yang akan terbuang ke lingkungan karena sudah kita tidak pakai lagi. Nah, ini kita Mm. bisa melakukan dengan cara menggunakan tas yang bisa untuk membawa belanjaan kita misalnya ke pasar atau ke warung,
itu kita Mm-mm. menggunakan tas yang bisa dipakai untuk berulang kali dan dapat memuat belanjaan kita. Seperti itu langkah yang satu contoh langkah kecil Iya. daripada kehidupan sehari-hari begitu. Jadi menggunakan tas ramah lingkungan ya. Betul Tas sekali, yang nggih. bisa dipakai berulang kali gitu ya Mas ya. Iya, itu salah satu contohnya saja nggih itu. Mhm. Nah, kalau contoh di lingkungan kesehatan katakanlah seperti instansi kesehatan, rumah sakit seperti apa sih Mas? Kalau di rumah sakit kita sudah membatasi juga untuk penggunaan bahan-bahan dari plastik, terutama untuk tempat-tempat makanan atau minuman itu sudah ada peraturan direktur yang mengatur tentang penggunaan apa bahan-bahan plastik itu kita minimalisir. Hmm. Kemudian di RSUD Sleman di rumah sakit itu kita juga telah mengolah sampah, kita pemilahan sampah itu kita sudah lakukan, Mm-mm. baik itu sampah yang organik dan yang anorganik. Dan nanti yang sampah organik kita bisa kembalikan lagi untuk kesuburan tanah, yang dalam artian kita bisa menjaga kelestarian lingkungan dengan menyuburkan tanah dengan memanfaatkan sampah-sampah organik yang diantaranya kita menggunakan untuk membuat kompos, Mm-mm. dan yang lainnya kita juga membuat lusida. Jadi sisa makanan dari dapur itu berupa Iya. bahan organik itu kita Mm-mm. bikin seperti biopori, kita bikin dari paralon itu, kemudian Mm-mm. sisa-sisa makanan itu kita masukkan ke dalam lusida tadi yang akan terurai dan akan menyuburkan tanah di sekitarnya begitu. Ya. Ini di lingkungan rumah sakit ya. Mungkin Ya, bisa juga diterapkan nih berarti ya itu di di rumah. masyarakat juga bisa karena itu cuma Mm-mm. sederhana saja, cuma kita buat balon, kita tancapkan di tanah, terus Mm-mm. yang di yang terpendam di tanah itu kita bikin lubang-lubang itu untuk saluran nanti penguraian dari bahan-bahan yang organik tersebut. Mm. Oke, baik. Baik, Mas Didi, ini meskipun waktunya itu sempit, tapi ya, kalau pendengar ada yang mau bergabung, boleh-boleh saja gitu ya. Boleh, Kasih boleh. Nggih, komen nggih. atau mungkin bertanya begitu Oke. via line telepon kita di 580 333. Sementara itu via WA kita ke 0811 2711 911. Ini saya bacakan ya Mas ya. Dari Mbak Baik. Lala nih, di Nggih. Jalan Magelang. Kita memang harus menjaga lingkungan supaya selain bersih juga membuat tubuh sehat. Bagaimana dengan tradisi masyarakat yang hobinya sukanya membakar sampah tuh Pak? Itu kan bisa mempolusi udara, kemudian juga mencemari lingkungan. Oke, baik. Langsung ditanggapi kali Mas Didi. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Ini juga memang di masyarakat, terutama di pedesaan-pedesaan atau mungkin di masyarakat yang masih mempunyai lahan itu biasanya sampah masih ada yang dibakar. Itu Mm-mm. merupakan sebuah tantangan dari kita, terutama masyarakat yang ingin hidup sehat itu untuk apa? Mengedukasi atau melakukan pendekatan dan mengedukasi kepada masyarakat Mm-mm. untuk tidak membakar sampah dan mengelola dengan baik. Oke. Artinya tadi lebih baik dibikin apa tadi Pak ya? Pupuk organik tadi ya? Ya kalau bisa Apa itu tadi biopori tadi ya? ya bisa dipilah dan dimanfaatkan kembali. Hmm. Mhm. Bagaimana dengan sampah-sampah yang kadang-kadang menyumbat saluran nih? Apalagi di rumah sakit begitu kan pengennya bebas dari sampah tuh Mas Didi. Ya betul. Itu Mhm. untuk sampah yang sering menyumbat saluran itu memang sebagian masih ada, tapi itu bisa kita lakukan dengan maintenance saluran-saluran untuk pengelolaan limbah, Mhm. dan untuk sampah yang kita ambil itu nanti kita masukkan ke dalam golongan sampah medis kita tersendiri Mhm. karena sudah terkotori oleh limbah cair begitu. Mhm.
Iya, 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 iya. Nah, artinya kan memang kalau bicara mengenai jaga lingkungan, kemudian juga pengelolaan lingkungan, butuh komitmen lintas sektor ya, Pak ya. Betul sekali nggih. Nah, ini kalau ditanya siapa saja sih yang harus berperan, Mas? Untuk pengelolaan lingkungan adalah yang berperan antara lain yaitu tentunya masyarakat, kemudian pemerintah, dan juga dari Mhm. pihak-pihak swasta maupun organisasi non pemerintah bisa melakukan perannya dalam pengelolaan lingkungan, karena tanpa adanya koordinasi atau sinergi dari berbagai pihak maka pengelolaan lingkungan itu akan mustahil untuk dapat dilaksanakan begitu. Jadi saling bersinergi gitu ya. Betul sekali nggih. Iya. Nah, Mas Didi, mungkin selain sampah, apa sih yang harus kita perhatikan dan kita kelola dengan baik? Selain sampah kita juga harus mengelola sumber daya alam, diantaranya adalah air, karena akhir-akhir ini ketersediaan air sudah mulai menipis, apalagi di musim kemarau itu sekarang sudah bisa kita rasakan bagaimana debit air sudah mulai pada turun. Itu Mhm. untuk apa pelestarian sumber daya air itu kita bisa membuat biopori Hmm. atau sumur resapan di nanti misalnya contoh di dalam sebuah perumahan atau di sebuah komplek pemukiman itu nanti dibuat satu buah biopori dengan berpatungan dengan lingkungan sekitar secara bersamaan, nanti Mhm. itu akan membantu penyerapan air untuk kembali ke dalam tanah begitu. Hmm. Oke, 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 oke. Sumber daya air. Wah, ini mumpung hujannya kadang intensitas tinggi ya, Mas Betul ya. sekali nggih. Apalagi Waktunya menyerap air nih. nggih. Mhm, mhm. Kalau di lingkungan rumah sakit, instansi kesehatan gitu ya, biopori itu setidaknya ada berapa banyak sih, Mas? Atau mungkin ada indikator tertentu begitu ya, untuk mengukur berapa luas, berapa meter, berapa biopori gitu, Hmm, Mas Didi? Kalau di lingkungan RSUD Sleman itu kita menggunakan sumur resapan yang ada jumlahnya itu 25 buah biopori yang sumur resapan bukan biopori. Jadi kita buat Hmm, dari base beton itu yang ukuran sekitar diameter 80 cm itu kita mm-mm. masukkan, kita gali tanah, kita buat biopori, kita buat sumur resapan untuk memasukkan air hujan. Hmm, ya, ya, ya. Jadi nggak mau menyia-nyiakan ya, Mas ya. Ya tentunya. Mhm. Ditambah juga sampahnya sedikit dan tidak mencemari lingkungan. Iya Jadi betul ketika nggih. air diresapkan itu nggak tercemar ya. Nggak tercemar nggih. Iya, iya, baik. Baik, Mas Didi, mungkin di akhir perbincangan kita, papasan kita di siang hari ini bisa disampaikan juga closing statement bagaimana upaya kita supaya tetap bisa menjaga kelestarian dan mengelola lingkungan yang ada di sekitar kita. Silakan Mas Didi. Baiklah, sebagai penutup maka pengelolaan lingkungan di masyarakat adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi antara berbagai elemen. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif, dukungan dari pemerintah maupun masyarakat dan swasta, maka akan terciptalah pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan lestari, dan tentunya bisa bermanfaat untuk generasi yang mendatang. Demikian. Iya, baik. Luar biasa, istimewa Mas Didi. Terima kasih sudah bersama dengan kita. Tentu selalu membuka cakrawala kita dan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan mengelola lingkungan. Karena bagaimanapun kita hidup dan menikmati kehidupan di lingkungan sekitar kita masing-masing. Mas Didi, terima kasih sekali bersama dengan kita di siang hari ini. Nggih, Salam sehat dan sukses ya, Mas ya. terima kasih. Nggih. Iya, selamat siang. Selamat siang. Nah, pendengar, itu tadi Mas Didi Setiawan SKM, Sanitaria RSUD Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, karena beberapa hari lagi pun kita akan memperingati
Hari Lingkungan Hidup Indonesia atau Hari Lingkungan Hidup Nasional.